Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta tetap tebarkan cinta di mana-mana. Doa terbaik untuk jenengan semuanya. Semoga malam ini kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Cinta mengajarkan tentang banyak hal, tentang merawat rasa, tentang peduli, tentang memberi, tentang welas asih, dan masih banyak lagi yang nantinya saya meyakini bahwa semoga akan kita pahami dan kita mengerti pada waktunya. Cinta kepada Tuhan pastinya bukan hanya sebatas kita menjalankan syariatnya saja, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Pastinya ada bukti nyata dari laku lahiriah dan laku batiniah, yang dualitas itu sebenarnya saling melengkapi hingga menjadi sebuah bulatan, menjadi sebuah kesatuan, hingga pantas dikatakan dan dinyatakan, oh itulah cinta. Cinta yang seperti apa jika masih bersifat transaksional? Pernahkah di antara jenengan ini mungkin barangkali menemui tempat ibadah yang selalu dikunci di luar jam-jam ibadah? Kenapa harus sejahat itu membatasi orang yang mungkin ingin beribadah atau sekedar istirahat di serambinya, atau hanya sekedar numpang buang air kecil saja misalnya? Cinta tidak sesimpel itu. Cinta tidak cukup diucapkan dengan lisan sambil teriak-teriak, Allahu Akbar, oh Tuhan, ini aku cinta kepadamu. Cinta bukan hanya sebatas kata-kata, tapi cinta juga tentang tindak tanduk batiniah, tentang seberapa menerimanya hati kita atas apa yang sudah menjadi kehendaknya. Terlalu banyak hijab atau tabir yang tanpa kita sadari ini menjadi penghalang untuk kita mendekat pada istana cintanya. Dalam video berikut ini, Teras Cinta kembali akan menghadirkan ceramah dari Kiai Haji Buya Syakur Yassin MA, yang akan mengupas tentang hal-hal apa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi penghalang untuk kita berjalan menuju istana cintanya Allah. Semoga apa yang akan disampaikan nanti oleh beliau bisa menambah ilmu untuk kita, bisa membangunkan kesadaran kita menjadi pupuk yang ampuh dan ajaib, yang akan menumbuh suburkan rasa cinta kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita biasakan, kita siapkan dulu wadah kita nyamankan dulu posisi duduk kita. Jika masih terdeteksi ada rasa kebencian terhadap siapapun, terhadap apapun, silahkan disingkirkan dulu. Berdamailah dengan semuanya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan Tuhan. Selamat menyaksikan, semoga tercerahkan, dan semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang terpilih untuk mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan, sehingga bisa menjalani hidup kita dengan damai dan bahagia. Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih fil manam. Pada suatu hari Sufyan Tsauri mendapatkan mimpi dalam tidurnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Qal auqafani baina yadayhi wa qala li, ya Sufyan, aku menghadap kepadanya dan dia berkata kepadaku, wahai Sufyan, amma alimta anni ghafurur rahim, apakah engkau tidak tahu
Aku ini Maha Pengampun dan Aku ini Maha Penyayang. Baqitu dzalikal buka kullahu. Aku ketika itu menangis, betul-betul menangis. Min khaufi, dari rasa takutku. Amma istahyaitu minni atau amma istahyaita minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Uhjur tab'aka, tinggalkanlah tabiatmu. Wahawaka, dan hawa nafsumu. Wasyaitanaka, dan setanmu. La tarkun ilaihim, jangan merasa aman nyaman bersama mereka. Idza thabata hadza, apabila ini sudah mantap, sudah tetap, faj'al bainaka wa baina aqranisu, berilah batas antara kamu dan teman-teman yang buruk rupa, buruk sifat. Adawatan, sebagai musuh. Jadikanlah mereka sebagai musuh. Wala tusaddiqhum, dan jangan kau percaya mereka. Hatta yuwafiquka, sampai mereka setuju dengan kamu, sesama sejalan dengan kamu. Fi halika, dalam kondisimu. Saya terangkan dulu bahwa maksudnya apa meninggalkan nafsumu, meninggalkan setanmu, meninggalkan ini. Karena persoalannya adalah jangan dikira ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu akan mulus-mulus saja. Kau kira jalan ini akan licin seperti kau duga. Tidak. Bahwa untuk menghadap Allah itu ibaratnya saja ingin menemui saya aja. Anda pertama-tama harus lolos dulu dari satpam sana, ya kan. Lalu di sini ada penjaga rumah lagi, ada gardanya lagi. Lalu permisi dulu sama keluarga saya. Dan semua itu ibaratnya menghadap Allah itu seperti kita ingin masuk ke dalam satu istana. Berapa banyak anjing herdernya, berapa banyak papan-papan dilarang mendekat, ya kan? Nah, itulah makanya berlapis-lapis ketika Anda ingin masuk ke dalam istana Tuhan itu. Pertama adalah sesama manusia akan menghalangi kamu. Maksudnya gimana? Apakah yang menghalangi itu orang kafir ya atau orang yang tidak bertuhan? Tidak. Pokoknya siapapun bisa menjadi penghalang kamu. Ketika saya mau bikin pesantren di Tulung Agung, pesantrennya Sinia sebelum pesantren Cadang Tingkat. Yang menghalangi saya bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Yang menghalangi orang Islam sendiri kok. Dan orang Islamnya bukan sembarangan orang loh, Haji Sehat. Bukan sembarangan orang. Yang menghalangi saya para kiai kok. Yang hafal Quran, yang biasa ngimam di masjid, menghalang-halangi.
Sampai ada orang mau mondok saja ditanya mau kemana, mau ke Buya Sakur, ada apa? Anak mau mondok ke Sakur, mau jadi dukun loh katanya gitu loh. Ya tidak semudah itu. Sampai membeli tanah saja susah kok. Santri sudah banyak, tanah hanya 80 batak, tidur kayak pindang dijejer begitu. Tanah tangga sebelah saya tawar setuju, harganya cocok, uang sudah disiapkan, ketika akan dibayar dia batalkan, alasannya ada yang mengancam. Maksudnya apa? Ya itulah hidup. Jangan kau kira semua orang mendukung kamu kok. Pokoknya 50-50 lah. Ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi. Sudah? Lulus? Oke. Barikade yang kedua, hambatan keduanya, setan. Manusia sudah selesai, setan menghalangi. Dengan segala macam godaannya. Di rumah, di jalan, di pasar, semua terus menggoda untuk menghasilkan dirimu itu. Iya. Apa yang terjadi? Selalu mengorek otak kita ini. Dan setan lebih siaga menggoda kamu daripada kamu siaga menghadapi setan. Kamunya berdiri, setannya. Kamunya duduk, setannya. Kamunya melek, setannya. Kamunya tidur, setannya. Iya. Diusir, datang lagi. Nah makanya ketika engkau merasa terganggu dengan cuitan-cuitan setan ini, seperti halnya engkau terganggu setiap pagi banyak burung di pohon depan rumah, teratas-trikit, teratas mengganggu. Kamu lempar burung itu, kabur mereka. Lalu setelah itu datang lagi enggak? Kenapa? Di situ banyak sarangnya. Jadi setan juga nggak bisa segitu. Yang sarangnya ada di otak kamu aja. Iya kan? Jadi gimana? Yang paling bagus ditebang saja pohonnya, selesai. Jadi bukan hanya diusir burungnya aja, sekalian ditebang. Jadi begitu setan sudah bersarang, beranak, bercucu di dalam otak kamu, ya usir hari ini, pagi, siang datang lagi, usir siang, sore datang lagi, sore diusir, malam datang lagi. Dan seterusnya. Apa yang digoda? Yang digoda bukan hanya mendorong berbuat jahat, berbuat kebaikan pun dihalangi. Apa dikiranya bahwa ketika engkau akan berbuat baik itu setan membiarkan? Tidak. Ketika bangun pagi mau salat subuh, pinggang kamu dipejet setan, terasa kaku, kata setannya entar ngulek dulu, kretek kretek gitu, miringkan dulu, miring kiri, terusnya tidur lagi. Iya. Ketika kita akan berbuat baik, terus digoda, dihambat, dihalangi. Iya. Ada orang datang, minta tolong, kasihan dia lagi susah. Setan datang, membuka arsip lama. Itu orang yang minta tolong tuh, ingat gak dulu menyakiti kamu, memfitnah kamu sampai dipanggil polsek, dituduh pencuri waktu kamu melarat itu, waktu dia kaya. Sekarang dia minta tolong, biar nggak usah dikasih, biar puas dia, biar tahu rasa, mengajak dendam. Kesadaran kita muncul lagi, ya udahlah yang sudah barangkali sekarang lagi udah bertobat, dia lagi susah, kita bantu aja. Nggak bisa. Kurang ajar itu, biar tahu rasa.
Akhirnya menanglah, keputusan akan memberi. Berapa perlunya? 2 juta. Hitung 2 juta. Apa kata saudara? 4 kintal. Karena orang tani itu kalau 2 juta itu 4 kintal kan? Kan sekintalnya 500. Iya, 4 kintal ke apa? Kok banyak banget sih? Kamu mikul 4 kintal nggak bakal mampu. Sakit aja kebanyakan, ini 4 kintal loh. Yang susah payah. Hanya ngasih cekunyuk gitu tuh. Bayangkan. Ya, untung masih sering sholat ya. Malaikat datang membantu. Dah jangan dengerin tuh setan. Inna syaitana lakum aduh mubin. Abaikan saja udah. Tahu juga itu kan pemberian dari Allah juga. Itu kasihkan aja. Sudah tetap. Ya udah separuh aja deh katanya gitu. Kata setannya itu. Maksudnya 1 juta aja kok. Bertarung lagi sampai akhirnya langsung menemui orang yang sedang butuhkan uang. Begitu akan dikasihkan, ditahan lagi, nanti jangan sekarang memberinya, nanti kalau sudah tamunya banyak. Tidak akan dilepaskan begitu saja. Makanya waspadalah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu. Udah. Setelah syaitan lolos, terakhir nafsumu lebih berat lagi. Kita mau berbuat baik, menolong orang banyak, kata nafsunya. Andaikan kamu susah, ada yang nolong enggak? Sekarang kamu kaya, orang banyak di sekitar kamu berkumpul, ya pagi, sore, siang, malam. Kamu melarat, pergi satu persatu. Makanya ya harus kamu kembali kepada ajaran Tuhan lagi gitu. Qu anfusakum wa ahlikum atau wa ahlakum. Yang benar wa ahlikum ya, wa ahlikum bukan wa ahlakum. Paham nggak? Ada yang menyalahkan ya. Lihat nggak YouTube-nya? Nah itu wa ahlikum nara. Anak istri dulu, orang ini ponakan bukan mantu bukan kok. Nanti bagaimana kalian? Nanti bagaimana? Nggak selesai. Jadi ya makhluk manusia, ya setan, ya nafsumu, itu semuanya itu. Nah kalau sakit bagaimana nanti? Ya nolong orang mah setengah-setengah aja lah, nggak usah suruhnya ngapain gitu. Jadi tidak semudah itu. Ini maksudnya, nah teman-teman yang buruk perangainya itu akan mempengaruhi. Kalau kamu berteman dengan orang yang medit, ya medit lagi. Kamu akan berbuat baik jadi halang-halang. Ya. Iya, kamu lagi anak-anak di rumah disamper, ngejak main ngadu jago. Iya, diajak main judi, diajak maksiat dan sebagainya. Itulah makanya berhati-hatilah, harus ada batas manusia. Jadi sebaiknya dalam bergaul memilihlah teman yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dibenci, menghindar aja. Ya biasa saja, hormat aja lah, tapi jangan dijadikan sahabat karib. Lama-lama ya. Kalau kamu berteman sama tukang minyak ya bau minyak. Yang berteman pedagang terasi, itu maksudnya yang mungkin seperti itulah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perlu dijelaskan makanya.